Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Titi untuk anak-anakku di kelas 4A, kelas 4B, kelas 4C, SD Kali Bandeng Kidul 01. Semoga tetap semangat, tetap sehat. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya. Anak-anak, marilah kita hari ini kita belajar tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 2, sumber energi. Yang mana pada hari ini kita belajar pada pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Anak-anak, kita ingat kembali pelajaran yang telah kita pelajari minggu yang lalu. Di mana waktu itu kita sudah membahas tentang sumber-sumber energi. Masih ingatkah anak-anakku semuanya? Apa energi utama yang ada di bumi ini? Ya, matahari. Apalagi yang sudah kita bahas minggu yang kemarin? Sumber energi angin, air, listrik. Pada pertemuan kali ini, Bu Anya akan mengulang kembali, yaitu energi yang banyak dilakukan atau yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kegiatan rumah tangga. Energi apa yang paling banyak kita gunakan? Ya, energi listrik. Anak-anak, kita harus pandai-pandai menggunakan atau memanfaatkan energi listrik supaya kita tidak melakukan pemborosan, tidak menghabis-habiskan atau melakukan hal-hal pemakaian yang di luar batas. Supaya apa? Kita juga hemat energi, hemat biaya. Ya. Kita pakai seperlunya saja. Anak-anak kemarin juga sudah dibahas bagaimana cara menghemat energi listrik. Kita pakai kalau siang contohnya lampu dimatikan, tidak usah dinyalakan. Kalau malam panas, cuaca sudah dingin, sudah kita tidak perlu menyalakan AC di rumah. Seperti itu ya anak-anak ya. Itu penggunaan energi. Nah ini di pembelajaran ini juga disebutkan bagaimana cara menghemat energi angin. Kita tidak menyalakan kipas angin yang menggunakan listrik, tetapi kita bisa membuat atau menciptakan angin sendiri dengan cara membuat apa? Membuat kipas angin yang terbuat dari kertas. Anak-anak ya. Caranya anak-anak nanti bisa pelajari atau dibaca langkah-langkahnya di buku kalian pada halaman 51, pemanfaatan energi angin. Di saat kita merasa panas atau gerah, kita bisa menciptakan alat ini untuk menghilangkan atau mengurangi rasa panas tersebut. Ya, jadi sebuah kertas yang dilipat-lipat, kemudian disatukan. Langkah-langkahnya pada nanti anak-anak bisa baca, bisa dipahami pada halaman 51. Ya. Anak-anak, kita lanjutkan. Di sini ada beberapa gambar. Ada beberapa gambar. Ada gambar yang sedang menjemur ikan,
menyetrika, bermain layang-layang, membakar ikan. Semua kegiatan itu menggunakan energi yang berbeda-beda. Terus contohnya menjemur ikan menggunakan energi apa namanya? Ya, energi matahari atau panas. Terus apa yang terjadi dengan adanya energi panas itu? Kita bisa menjemur ikan yang tadinya basah, bisa menjadi ikan tersebut menjadi kering. Perubahan energi apa yang terjadi? Contohnya menyetrika baju. Kita menggunakan energi apa? Listrik. Perubahan energi apa yang terjadi saat penggunaan energi listrik? Saat kita melakukan menyetrika. Nah, nanti bisa dipelajari di sini juga. Anak-anak, kita lanjutkan. Kita di Indonesia ini banyak sekali sumber daya alam. Ya. Contohnya, ini ada bacaan yang mana Lani, Beni sedang belajar di rumahnya Lani. Sedang belajar kelompok. Pada saat itu, ibunya Lani melihat Beni agak kelihatan kurang sehat. Ya, tenggorokannya agak ada kurang lega, ada batuk. Kemudian dalam bacaan itu diceritakan Beni dibuatkan minuman. Ternyata minuman itu yang dibuat ibunya Leni itu adalah minuman jahe. Oh, ternyata jahe mempunyai manfaat atau mempunyai fungsi selain untuk menghangatkan tubuh, juga untuk melegakan tenggorokan yang terasa sakit atau ada batuknya. Setelah minum, ternyata Beni juga merasakan kelegaan pada tenggorokannya. Ya, anak-anak, jahe, temulawak, kunyit, anak-anak tidak merasa asing lagi ya dengan kata-kata atau dengan nama-nama empon-empon itu. Kalau orang Jawa bilang itu empon-empon. Bahasa Indonesianya disebut juga apotek hidup. Kenapa disebut apotek hidup? Karena tanaman tersebut bisa menyembuhkan atau bisa dimanfaatkan untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Contohnya jahe tadi untuk melegakan tenggorokan batuk, kunyit untuk menghilangkan rasa sakit perut, kencur itu juga untuk menghilangkan batuk juga dan sebagainya ya. Nah, itu banyak kita dapati di Indonesia, karena Indonesia terkenal dengan sumber daya alamnya yang luar biasa, yang tidak terbatas. Dan anak kunyit atau biasa disebut kunir, warnanya memang kuning. Ini bisa dibuat minuman, apalagi dicampur dengan asam itu namanya kunir asam ya. Biasanya yang jualan jamu gendong itu pasti ada. Dan sekarang minuman tersebut juga banyak yang dibuat secara instan. Kita tinggal seduh dengan air yang mendidih. Itu bisa menyembuhkan sakit perut atau yang lainnya. Itu termasuk sumber daya alam yang banyak kita manfaatkan atau yang kita jumpai di sekitar kita. Ternyata banyak sekali anak-anak manfaatnya dari tanaman apotek hidup. Saya kira Ibu kira itu yang kita pelajari di pembelajaran 1. Kita lanjut ke
Pembelajaran yang kedua. Kita tadi harus bisa memanfaatkan energi seefektif dan seefisien mungkin, ya anak-anak ya. Nah, di sini ada bacaan. Mengapa kita harus menghemat kertas? Di pembelajaran 2 ini nanti kita akan membahas tentang materi matematika, PKN, dan SPDP. Nih, ada bacaan. Kembali lagi, kita temui bacaan yang mengapa kita harus menghemat kertas. Kita tidak harus menghemat energi yang lainnya, tapi juga kita harus bisa menghemat kertas. Apalagi kita sehari-hari bergelimur atau bergelut dengan kertas, alat tulis. Apalagi yang masih pelajar ya anak-anak. Coba kita bayangkan, kalau kita menggunakan kertas satu rem yang berukuran ini ya, yang berukuran A4 besar gini, kertas HVS, anak-anak bisa jumpai. Satu rem kertas itu diperlukan satu pohon yang usianya minimal 5 tahun. Satu pohon itu bisa baru menghasilkan kertas satu rem. Satu rem itu ada berapa lembar anak-anak? Ya, 500 lembar. Nah, untuk menggunakan atau untuk membuat satu lembar kertas segini, itu membutuhkan air sebanyak 2 gelas. Coba kalau kita setiap hari menggunakan berapa lembar kertas? Kalau satu rem itu aja, kita butuh satu pohon yang usianya harus minimal 5 tahun baru bisa dibuat kertas. Maka kita harus bisa menghemat penggunaan kertas. Jadi kita tidak harus pemborosan. Makanya kita harus bisa menghemat kertas. Nih Budi, sepupu Beni sedang mengerjakan tugas. Dia banyak sekali menggunakan kertas. Dia selalu membuang kertas. Seandainya ada kesalahan sedikit, langsung dia buang karena dia mikirnya, nanti beli lagi. Ini termasuk perbuatan yang baik atau tidak anak-anak? Ya, tidak baik. Karena Budi sepupu Beni ini adalah melakukan hal yang disebut juga pemborosan. Kalau kita salah sedikit, kita kan bisa menutup kesalahan itu, kita menggunakan label atau apa, sehingga kita tidak harus membuang-buang kertas. Anak-anak masih ingat kan kemarin bagaimana cara penghematan energi? Ini termasuk menghemat penggunaan kertas juga ya. Kita tidak selalu membuang-buang kertas dengan kesalahan yang sedikit. Kita lanjut, kita lanjutkan materi berikutnya. Di sini ada kita belajar tentang matematika. Matematika di sini yang kita bahas adalah tentang pecahan yang senilai. Ini anak-anak, masih ingat kan anak-anak sudah pernah Ibu jelaskan tentang pecahan yang senilai. Itu pernah Ibu jelaskan. Contohnya pecahan 1/2 atau disebut setengah. Ini kalian amati pada buku kalian. Ada garis bilangan 1. 1 itu kalau dibagi menjadi 2 berarti ini setengah, ini setengah. Tengahnya ada 2.
Kalau dibagi sepertigaan, berarti ada 3 sepertiga yang dibagi. Kita belajar pecahan yang senilai ini, intinya anak-anak, contohnya pecahan senilai. Yang atas disebut apa kemarin? Ya, pembilang. Angka yang bawah atau bilangnya bawah disebut penyebut. Untuk mencari pecahan senilai, pembilang dan penyebutnya ini caranya dikalikan dengan bilangan yang sama. Contohnya pembilang dikalikan 2 berarti penyebutnya juga harus dikalikan 2. Atau selain dikalikan, itu juga bisa dibagi dengan bilangan yang sama. Kalau kita tinggal lihat pecahannya, bilangannya besar atau kecil. Kalau kecil berarti kita kalikan, tetapi kalau bilangan tersebut itu besar atau disuruh untuk menyederhanakan, berarti kita bagi dengan bilangan yang sama. Ini kalau ini kan contohnya, oh ini 1/2. Itu sama dengan, itu nilainya sama dengan 1/4 ditambah 1/4. 1/4 dengan 1/4 karena ini penyebutnya sudah sama, berarti ini tinggal menuliskan penyebutnya yang sama tadi. Berarti 1 tambah 1 berarti 2. Berarti 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 2/4. 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6 sama dengan nih 3/6, begitu seterusnya. Saya kira itu nggak ada kesulitan ya anak-anak. Nah ini. Nah nanti kalian bisa mencari pecahan yang senilai dari 1/4. Pecahan yang senilai dengan 1/3. Ya, caranya dengan dikalikan bilangan yang sama. Anak-anak, Ibu kira sampai di sini pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih. Semoga ilmu ini bermanfaat. Anak-anak tetap semangat di rumah. Selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan supaya kita tetap sehat. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.